warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu pegawai dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, yang saya hormati ibu-ibu dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Mohon minta waktunya sebentar, Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bukani Astuti, biasa dipanggil Nani. Saya merupakan CPNS Auditor Ahli pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Saat ini saya sedang melaksanakan matkal di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Dalam pelaksanaan masa ini, Bu, kami ada yang namanya aktualisasi, Bu ya. Jadi aktualisasi yang kami buat itu mengenai layanan konsultasi. Sebelumnya boleh bertanya Ibu, apakah Ibu sudah pernah melakukan konsultasi di sekolah? Sudah, ya sering lah Bu ya. Ya, untuk membahas lebih lanjut ya, kita tonton video ini sebentar Bu, tentang pemahaman layanan konsultasi yang ada di sekolah. Apakah boleh kalau kita dari sekolah? Saya ingin menanyakan hal yang benar terkait aturan. Apakah kamu pernah nih? Setelah menanyakan pengalaman kita itu sebelum sekolah, memiliki satu tujuan yang sama, yaitu dari konsultasi dan juga tempatnya. Jawabannya ada di sini. Melalui layanan kerabat, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo hadir sebagai solusi setiap kebutuhan konsultasi dengan memberikan arahan dan rekomendasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ada berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh Inspektorat, di antaranya kostum klinik, bimbingan teknis, asistensi, dan juga follow-up discussion. Melalui konsultasi, OPD dapat mengurangi risiko dan kesalahan berulang, meningkatkan pemahaman, serta memperoleh rekomendasi yang akurat untuk perbaikan tata kelola. Konsultasi sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan, hingga tahap pelaporan. Dengan begitu, setiap langkah dapat berjalan sesuai aturan dan juga lebih akuntabel. Layanan kerabat dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, konsultasi dilakukan secara offline. Pengguna layanan dapat datang langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Tahapan dimulai dari pendaftaran dengan mengisi buku tamu dan formulir konsultasi di bagian resepsionis. Kemudian auditan diarahkan ke petugas terkait sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan konsultasi, auditan menyampaikan permasalahan dan petugas mencatatnya pada buku register layanan. Auditan menerima saran atau rekomendasi sebagai dasar tindak lanjut di OPD. Layanan diakhiri dengan penandatanganan buku register, pengisian survei kepuasan pengguna, serta penerimaan salinan rekomendasi. Selain itu, konsultasi juga dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan, di mana inspektorat akan menjadwalkan waktu pertemuan sesuai kebutuhan. Metode layanan konsultasi yang kedua, yaitu melalui konsultasi online. Cukup scan QR Code berikut, lalu isi identitas dan topik konsultasi Anda. Unggah dokumen pendukung bila diperlukan, kemudian tekan kirim. Tim inspektorat akan menindaklanjuti dan memberikan saran atau rekomendasi melalui WhatsApp. Yuk, bantu kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengisi survei kepuasan pengguna melalui QR Code berikut ini. Jangan ragu untuk berkonsultasi melalui kerabat. Konsultasi efektif, responsif, dan bersahabat. Konsultasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Baik, Ibu. Ini kan video sahabat yang saya buat, yaitu konsultasi efektif, responsif, dan bersahabat. Ini juga saya buat dalam bentuk kontennya, Bu ya. Jadi yang saya jelaskan di video tadi sudah tersedia semua, Bu. Di sini mulai dari manfaat konsultasi, kemudian dari jenis layanan konsultasi yang disediakan inspektorat, ada coaching klinik,
kemudian bimbingan teknis, asistensi, dan juga community station. Adapun ini Bu, sebaiknya layanan konsultasi itu dilakukan pada tahap kapan? Di antaranya pada saat tahap perencanaan kegiatan, kemudian tahap pelaksanaan kegiatan, dan juga tahap pelaporan. Dan untuk memudahkan kita Bu ya melaksanakan konsultasi supaya tidak sulit, jika mungkin kalau Ibu langsung ke inspektorat terkadang waktunya, terkadang sampai di sana tidak ketemu dengan orang yang dituju begitu Bu ya. Bisa melalui konsultasi online Ibu dengan scan barcode di sini. Cukup di-scan, kemudian isi identitas, menuliskan permasalahannya, kemudian mengunggah dokumen pendukung jika diperlukan. Nanti tim inspektorat akan menjawab 1 kali 24 jam terkait dengan persoalan atau permasalahan yang Ibu tanyakan melalui konsultasi online. Itu Ibu, sekian sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi 24 jam. Iya, Biasa ya, sekarang enggak. Ya kan? diusahakan karena adminnya nanti sendiri yang megang Bu. Jadi diusahakan cepat juga. Langsung diusaha begini Mbak, manual gitu kan. Iya Bu, terima kasih. Jadi kerabat namanya ya, konsultasi efektif, responsif, dan bersahabat. Iya. Iya betul. Bu, nanti minta izin YouTube ya, share YouTube ke ibu-ibu. Boleh dikontak untuk naikin view. Nah, Minta like-nya juga Bu ya. iya. Di mana lagi itu Instagram? Di YouTube Ibu. Oh, YouTube. Soalnya pertempuran ke sananya ke BPSD gitu. Boleh, aku ya juga. Ayo. Boleh, boleh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari yang sudah menyampaikan informasi. Jadi dari sebelumnya saya formasi audit pertama di daerah. Kebetulan kami ini melaksanakan pelaksanaan di BPSDM Bukit Tinggi. Kami sudah melaksanakan aktualisasi di mana di sini dari aktualisasi yang akan mengenai layanan komunikasi. Jadi juga ada konsultasi ini mungkin Ibu sudah sering ya melakukan konsultasi di sekitar. Ya kalau balik Bapak Ibu di sini karena sedikit menjelaskan Bu, kalau layanan konsultasi yang disediakan di Puskesmas itu ada SOP-nya Ibu. Iya, ada SOP-nya. Jadi layanan konsultasi dapat klinik, bimbingan teknis, asistensi, dan aktivitas. Mungkin Ibu yang seringnya makin klinik yang Sinam. Ada formulirnya kalau dulu tuh dikasih ya kasih nama nanti akan supaya lebih terstruktur. ya kemudian dicoba itu Nah ini Bu, layanan konsultasi sekarang di inspektorat bisa melakukan iya, bukan itu ada buatnya yang ini iya Kak, ada tempatnya Kak. Iya. Ini Bu, nanti kalau boleh nanti video untuk pemahaman konsultasi boleh. kalau kali ini nanti berani nanya Boleh dibuka nomor makan dia suaranya Bu ya. Itu dah keluar. Ini Bu, karena kita ya ini ya. ini bawa dasar air apakah melalui resmi
Iya, harus pasti gitu loh. Tapi saya dan rekomendasi untuk mewujudkan pola kehidupan yang lebih baik dan sekarang dan Ini ya kaliannya. Iya. Ada berbagai tuntutan yang sudah dilalui bimbingan teknis, asistensi dan juga forum group discussion. melalui konsultasi sebagai beban Oke, sini ikut. Ini ikutan. konsultasi sebaiknya dilakukan sejak Ini ikutan aja. saat pelaksanaan kegiatan Itu yang membacakan dulu. setiap modal Ini langsung, duduk ya. dan juga pelayanan kerabat dapat dilakukan dengan dua metode. Konsultasi dilakukan secara offline. Pada pengguna layanan dapat datang langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Tahapan dimulai dari pendaftaran dengan mengisi buku tamu dan formulir konsultasi di bagian resepsionis. Kemudian auditan diarahkan ke petugas terkait sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan konsultasi, auditan berkaitan permasalahan dan petugas ucapannya pada buku register layanan. Auditan menerima saran atau rekomendasi sebagai dasar untuk melanjutkan OPD. Layanan berakhir dengan register, pengisian survei kepuasan pengguna, serta penerimaan saluran rekomendasi. Selain itu, konsultasi juga dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan, di mana inspektorat akan menjadwalkan waktu pertemuan sesuai kebutuhan. Kemarin pakai apa? Kami gara-gara waktu itu kan karena ada isu katalog yang sintang tulang ya. Lalu di sini Kemarin itu kan karena ditanya akhirnya kalau kemarin pernah dibuat yang kami atau apa? kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengisi survei kepuasan pengguna di lingkungan ekonomi. Jangan ragu untuk berkonsultasi melalui kerabat. Konsultasi efektif, responsi, dan kesehatan. Konsultasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Layanan tempat Masuk. kemudian jadi nanti akan ditingkatkan iya melalui waktu ya. Nanti kalau di dalam Dari awal-awal sudah ada itu jadi itu bisa menilai sekarang kalau pakai kalau kayaknya kalau sifatnya yang urgent kadang-kadang sih memang selama ini deh betul ya. Sebetulnya melalui ini bisa sebenarnya langsung masalah karena ini yang gue ya dia kan selalu yang cepat kalau ada masuk ya dari awal gitu. Bingung sih, satu lagi berarti apakah tidak menerima istilahnya pertanyaan yang sifatnya urgent terus yang kita memang misalkan biasanya kalau nelfon sama ini agak cepat nih responnya gitu kan. bisa artinya kita kan masih ada SOP-nya mungkin menanyakan handphone nanti akan kita alihkan tapi bisa ditanggapi terlebih dahulu melalui itu yang membukukan hubungan komunikasi untuk mendampingi
saya akan mengetahui kalau kami sudah melaksanakan konservasi. Mungkin kalau kami memberikan air juga kemudian ya Jadi kata kuncinya Bu, ini bukan hanya untuk tugas hasar aja ya, ini udah launching ya di inspektorat ya. Mereka sedang membagi paket paketnya pakai gitu. Memang juga ada ini Berarti pas teteh ngundang setiap bidang nih. biar panas ya. kalau mau lebih cepat lagi juga boleh. Langsung jadi admin. Setelah jam 4 masih aktif kan? Untuk yang 24 jam ya. Kan 24 jam. Soalnya banyak nih kalau udah jam kantor udah deh HP-nya tuh tak kemana gitu loh. Bingung kita yang Cuma bener dia aja. kalau itu baru ngantin kan jadinya kalau pegang mungkin ya Bagus lah, semakin begini lah inspektorat nih semakin ke depan. mudah-mudahan ya. Iya pasti harusnya. Oke, makasih banyak Ibu ya. Ibu kalau ada pertanyaan Bapak. Sudah Bapak? Ini kayaknya di sekitar Iya, ini di sekitar kawan kami. Oh sama. Iya. PNS juga. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan sudah menyempatkan waktunya untuk sosialisasi dari Inspektorat mengenai layanan konsultasi. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nurani Asunti, biasa dipanggil Nani. Saya merupakan CPNS Informasi Ahli Pertama di Inspektorat Daerah Bukit Tinggi. Di sini saya sedang melaksanakan laksar di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Dan kami sedang melaksanakan kegiatan aktualisasi, di mana saya di sini mengangkat mengenai layanan konsultasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering ya melaksanakan konsultasi di Inspektorat Indonesia. Nah di sini Ibu perlu diketahui bahwa pelaksanaan layanan konsultasi di Inspektorat itu ada SOP-nya Ibu. Jadi untuk pelaksanaan layanan konsultasi di Inspektorat itu ada 4 jenis. Yang pertama konsul klinik, yang kedua bimbingan teknis, yang ketiga asistensi, dan yang keempat FGD, produk guru disebutkan. Untuk layanan konsultasi di Inspektorat juga dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama secara offline dengan datang langsung ke Inspektorat, mendaftar, kemudian bertemu petugas terkait, diberikan rekomendasi atas sarannya, dan kemudian menerima yang namanya kopi jawaban. Yang kedua dilakukan secara online. Secara online ini bisa melalui QR ini, tinggal disekat saja. Tentunya akan diarahkan pada menu pengisian identitas diri, kemudian permasalahan itu ada permasalahan apa atau pertanyaan apa yang mau disebutkan di Inspektorat. Kemudian ada di sini juga menu nanti untuk unggah dokumen pendukung Ibu untuk memperkuat dari pertanyaan Ibu tadi. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat insya Allah 1x24 jam. Ini kami juga membuat itu Ibu videonya melalui YouTube, boleh disampaikan Ibu. Lewat laptop aja boleh. Gimana ini ya supaya mudah berkeliling? Lebih memudahkan kita ya. Di situ. Boleh ya, boleh. Ini yang betul. Lewat. CPNS. Melalui layanan darat, kita sebagai yang terlalu dulu
yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ada berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh inspektorat buat sendiri, bimbingan teknis, asistensi dan juga forum group discussion. Melalui konsultasi, OPD dapat mengurangi risiko dan kesalahan berulang, meningkatkan pemahaman, serta memperoleh rekomendasi yang tepat untuk perbaikan tata kelola. Konsultasi sebaiknya dilakukan sejak tahap pencapaian saat pelaksanaan kegiatan hingga tahap laporan. Dengan begitu, setiap langkah dapat berjalan sesuai aturan dan juga lebih akuntabel. Layanan kerabat dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, konsultasi dilakukan secara offline. Pengguna layanan dapat datang langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Tahapan dimulai dari pendaftaran dengan mengisi buku tamu dan formulir konsultasi di bagian resepsionis. Kemudian auditan diarahkan ke petugas terkait sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan konsultasi, auditan menyampaikan permasalahan dan petugas mencatatnya pada buku register layanan. Auditan memberi masalah atau rekomendasi sebagai dasar menindaklanjuti OPD. Layanan diakhiri dengan bertandatanganan buku register, pengisian survei kepuasan pengguna, serta penerimaan salinan rekomendasi. Selain itu, konsultasi juga dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan, di mana inspektorat akan menjadwalkan waktu pertemuan sesuai kebutuhan. Metode layanan konsultasi yang kedua, yaitu melalui konsultasi online. Cukup scan QR code berikut. Lalu isi identitas dan topik konsultasi Anda. Kemudian dokumen pendukung bila diperlukan, kemudian tercantum. Tim inspektorat akan menindaklanjuti dan memberikan saran atau rekomendasi melalui WhatsApp. Yuk, bantu kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengisi survei kepuasan pengguna melalui QR code berikut ini. Jangan ragu untuk berkonsultasi melalui kerabat. Konsultasi efektif, responsif, dan bersahabat. Konsultasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Masya Allah, Facebook. Penjelasan mengenai informasi melalui video. Lebih dimengerti Bu ya. Kalau misalkan Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh itu. Mungkin akan tapi mau ditanyakan. Kalau di luar jam kerja dilayani nggak? Kalau di luar jam Boleh kayak online? Kalau untuk online, slow respon ya dari luar jam kerja. Sebenarnya kami ada di kerja dari jam 8 sampai jam 12. Cuma nanti kalau misalkan di luar jam kerja, kalau bisa kami itu langsung lancar. Tapi tetap nanti untuk itunya Kak, kalau di luar jam kerja, karena ini konsultasi kan yang orang yang berkompeten Kak ya. Jadi meskipun adminnya saya, otomatis tetap paginya saya proses. Ya kayak saya Kalau ngisi ininya tapi bisa kapan aja ya? bisa kapan aja. Cuma nanti prosesnya tetap pas jam kerja. Karena ketemu dengan bagian konsultannya saat jam kerja. Ini di inspektornya juga untuk melakukan konsultasi kan nggak cuma pemberian saran Bu ya. Jadi kalau minta pembimbingan, kemudian pelatihan, juga perlu diskusi itu tidak bisa kan. Dan untuk layanan konsultasi ini tidak hanya dilakukan saat contoh ya, kadang orang melakukan konsultasi saat ada temuan aja, saat udah ada masalah nih Bu, udah inspektor udah bilang ini kenapa begini, baru kita mulai melakukan konsultasi. Padahal konsultasi itu dilakukan dari awal Ibu, dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai ke pelaporan. Bahkan sebelum pelaporan diperiksa, boleh untuk diminta review dulu ke inspektor. Apakah sudah benar, apakah sudah sesuai. Sehingga nanti tidak lagi ada temuan-temuan gitu. Meminimalisir ya, dengan ada temuan video. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh saya tutup dulu. Boleh? Oke. Dulunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga sosialisasi ini bermanfaat dan kalau ada saran, kami selalu menerima dan terbuka untuk perbaikan kami ke depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu boleh kamu minta pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak Ibu dari Dinas Koordinator untuk mengikuti acara sosialisasi terkait layanan konsultasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Demak. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nurul Dwi Astuti, biasa dipanggil kami. Saya merupakan CPNS Divisi pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Demak. Pada saat ini Bapak Ibu sedang melaksanakan kegiatan rapat di BPSDM Regional Bukit Tinggi, dan ini merupakan salah satu kegiatan aktualisasi kami. Dan saya mengangkat mengenai layanan konsultasi yang disediakan oleh Inspektorat. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah pernah melaksanakan konsultasi di Inspektorat? Sering ya? Sering ya? Sering ya? Namun di sini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Demak itu menyediakan layanan konsultasi dalam dua metode, baik secara offline ataupun online. Untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa menyaksikan video ini. Jika kami ragu dalam menunjukkan, apakah boleh kami dilaksanakan dari Inspektorat? Saya ingin menanyakan hal-hal sederhana terkait aturan. Apakah melalui surat resmi? Sebelum laporan diserahkan, apakah baru minta dibilang ke Inspektorat? Semua pertanyaan tadi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu dari solusi dan juga kepastian. Jawabannya ada di sini. Melalui layanan kerabat, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo hadir sebagai solusi setiap kebutuhan konsultasi dengan memberikan arahan dan rekomendasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan ada berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh Inspektorat, di antaranya konsultasi, bimbingan teknis, asistensi, dan juga forum grup discussion. Melalui konsultasi, OPD dapat mengurangi risiko dan kesalahan berulang, meningkatkan pemahaman, serta memperoleh rekomendasi yang akurat untuk perbaikan tata kelola. Konsultasi sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan, hingga tahap pelaporan. Dengan begitu, setiap langkah dapat berjalan sesuai aturan dan juga lebih akuntabel. Pelayanan kerabat dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, konsultasi dilakukan secara offline. Pengguna layanan dapat datang langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Tahapan dimulai dari pendaftaran dengan mengisi buku tamu dan formulir konsultasi di bagian resepsionis. Kemudian auditan diarahkan ke petugas terkait sesuai wilayah kerja. Dalam pelaksanaan konsultasi, auditan menyampaikan permasalahan dan petugas mencatatnya pada buku register layanan. Auditan menerima saran atau rekomendasi sebagai dasar tindak lanjut di OPD. Layanan diakhiri dengan penandatanganan buku register, pengisian survei kepuasan pengguna, serta penerimaan salinan rekomendasi. Selain itu, konsultasi juga dapat dilakukan melalui surat pemberitahuan, di mana Inspektorat akan menjadwalkan waktu pertemuan sesuai kebutuhan. Metode layanan konsultasi yang kedua, yaitu melalui konsultasi online. Cukup scan QR Code berikut, lalu isi identitas dan topik konsultasi Anda. Unggah dokumen pendukung bila diperlukan, kemudian tekan kirim. Tim Inspektorat akan menindaklanjuti dan memberikan saran atau rekomendasi melalui WhatsApp. Yuk, bantu kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengisi survei kepuasan pengguna melalui QR Code berikut ini. Jangan ragu untuk berkonsultasi melalui kerabat. Konsultasi efektif, responsif, dan bersahabat. Konsultasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terpercaya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video mengenai layanan konsultasi. Ini kami juga menyediakan linknya Bapak Ibu.
Di leaflet ini juga sudah disediakan sesuai dengan yang ada di video ya. Jadi layanan konsultasi di Inspektorat itu kan ada 2 metode, bisa secara langsung ataupun online. Kalau untuk online-nya bisa Bapak Ibu scan di sini, di barcode ini. Nanti akan diarahkan pada pengisian identitas, kemudian tulis permasalahannya atau topik konsultasi yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Inspektorat. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengunggah dokumen pendukung kalau permasalahan tersebut memerlukan bukti hukum. Kemudian Ibu tinggal kirim dan nanti akan direspon atau ditindaklanjuti oleh Inspektorat dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk layanan konsultasi itu dari jam 8 sampai jam 16 Bu ya, sesuai dengan jam kerja kita. Tapi untuk pelaksanaan konsultasi online boleh di jam malam, tapi tetap untuk tindak lanjutnya dilakukan pada jam kerja. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan konsultasi, mungkin Bapak Ibu melaksanakan konsultasi kebanyakan kalau misalkan ada permasalahan gitu Bu ya, misalkan sedang ada pemeriksaan dari Inspektorat, kemudian ada temuan, baru kita melaksanakan konsultasi. Sebenarnya konsultasi itu bisa dilaksanakan dari awal, dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai laporan. Nah, kan laporannya kita buat boleh minta direview dulu dengan Inspektorat sebelum diperiksa. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari Inspektorat tidak lagi ada temuan, tidak ada lagi kesalahan berulang dari OPD-OPD. Itu Bapak Ibu. Sekian sosialisasi dari saya. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, lanjutkan. Aja lah, Pak Ben. Ada Ibu. Anda kalau misalkan ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, ada nomor kami di sini, di bawah. Iya. Ini kebetulan karena saya yang buat, jadi untuk admin sementara saya yang pegangnya Bapak Ibu. Insya Allah kan selalu saya tes secara berkala. Siapa tahu setidaknya ada yang melaksanakan konsultasi online. Kalau memang tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, saya tutup Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan saya mohon ada saran atau perbaikan nantinya bisa Bapak Ibu sampaikan melalui QR code ini. Sekarang semua serba scan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti ada namanya sumber kepuasan pengguna. Bapak Ibu bisa melakukan penilaian terhadap layanan konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan saran untuk perbaikan Inspektorat mengenai layanan konsultasi ke depannya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat mengenai layanan konsultasi Bapak. Konsultasi. Saya membuatnya dalam bentuk leaflet dan juga video. Nanti video saya kirim ke Bapak untuk leafletnya ini. Secara singkatnya aja Pak ya. Jadi layanan konsultasi di Inspektorat itu sekarang bisa dilakukan dengan 2 metode Bapak. Bisa datang langsung ke Inspektorat dan bisa melalui online. Untuk online-nya di sini Pak. Iya, ada scan di sini Pak. Ya, ada scan Bapak di sini. Nanti akan diarahkan ke isi identitas sendiri, kemudian Bapak tinggal menuliskan permasalahan Bapak apa. Kemudian nanti ada menu untuk mengunggah dokumen Bapak sebagai pendukung dari pertanyaan Bapak yang Bapak sampaikan tadi di menu tulis permasalahan. Kemudian Bapak kirimkan, nanti akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat 1 kali 24 jam. Untuk layanan konsultasi itu dari jam 8 sampai jam 16 Pak, sesuai dengan jam kerja. Iya betul Bapak. Ini alurnya Bapak, ini semua sesuai dengan SOP kami yang ada di sana. Untuk konsultasinya yang dipakainya. Dan untuk layanan konsultasi Bapak itu bisa dilakukan dalam beberapa tahap atau dalam semua tahap Bapak ya. Di tahap perencanaan kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan juga tahap laporan kegiatan. Jadi konsultasi itu tidak hanya dilakukan saat ada pertemuan saja Bapak. Iya, jadi mulai dari kita pertama merencanakan, mungkin bingung, oh ini pajaknya berapa ya kalau untuk pengadaan modal ini, untuk ini bisa dipertanyakan atau dikonsultasikan ke Inspektorat. Itu Bapak. Nanti untuk videonya nanti saya langsung ke Bapak. Bisa berlanjut. Ya, keberatan dari Inspektorat. Kita yang mau si Ina ya. Iya, yang rombongan baru di Lawak. Iya, Iya. dengan konsultasi. Sekarang konsultasinya bisa online Pak, Bapak masih ada Inspektorat. Nah, itu boleh saya saja dengan video.
Iya, dengan cloud di antara non antara desa juga Iya, di sini ada kota untuk ada konsultasinya semua nih, boleh tata kelola, manajemen resiko, pemerintahan, anggaran, pengadaan jasa, administrasi umum, semuanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan boleh dikonsultasi langsung ke inspektorat. tujuannya untuk performance. Good governance. Iya. Kalau nggak tahu kan sesudah baru berkreasi dari kami, kami mau cari gimana? Kami sudah pekerjaan jadi gimana? Kan itu kan? Yang dikontrol Pak, sesudah kali itu. Selesai tuh. Saya kira selesai kegiatannya. Minggu tenang saja Pak. Sedang. Belum Bapak. Iya. Ini kami ke Bukit Tinggi tanggal 3 besok. Ini laporan kami ke sana. Iya. Kami supaya melaksanakan kasus ini. Jadi itu berapa sekali? Udah mau berapa ya? Betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foto ini tidak bisa. Pakai stinkernya ke Bapak? Oh, betul. PPNS auditor di daerah Kabupaten. Jadi sudah melaksanakan rapat di PPNS Bukit Tinggi. Ada namanya aktualisasi Pak yang akan dibuat itu mengenai layanan konsultasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Mungkin Bapak sudah sering Pak yang melakukan konsultasi Pak. Jadi nah itu Pak, konsultasi di inspektorat itu bisa dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan Pak. Jadi nggak perlu kita nunggu keluar baru konsultasi, tapi sejak awal ada perencanaan bisa melakukan konsultasi di inspektorat. Itu caranya Pak, bisa secara offline dan juga online. Kalau offline kan bisa langsung datang ke inspektorat Pak ya. Caranya seperti ini Pak, sudah masuk di kami. Kemudian juga melalui surat permohonan untuk ditentukan jadwal kapan mau melaksanakan konsultasi. Kemudian untuk konsultasi online Bapak bisa lewat scan barcode. Itu memudahkan sih Pak, mau dimanapun, kapanpun bisa langsung scan QR barcode. Insya Allah ditanggapin 1x24 jam. Nanti cukup isi identitas, tahap permasalahannya apa, kemudian tinggal unggah dokumen pendukung jika ada untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kemudian nanti untuk rekomendasinya akan disampaikan melalui WhatsApp Pak. Ya, jadi nanti kalau sudah melaksanakan konsultasi, Bapak juga bisa nih Pak ngisi survei kepuasan bagaimana pelayanan konsultasi di inspektorat. Bisa juga dikasih saran apa yang kurang. Nanti bisa kami perbaiki ke depannya. Untuk lebih jelasnya ada Pak, kami membuat video untuk dalam konsultasi. Nanti kalau boleh saya kirimkan ke Bapak. Ya Pak ya, boleh kita foto. Kita kan di inspektorat itu ada namanya layanan konsultasi ya Bu. Layanan konsultasi itu maaf Bu, boleh dibuka. Itu tuh ada 4 Ibu. Ada coaching training, bimbingan teknis, asistensi dan juga forum FGD ya. Iya. Mungkin selama ini kita konsultasi cuma hanya ke inspektorat langsung Bu ya. Tapi di sini kita bisa melayani juga melalui konsultasi online Ibu. Nah, itu lebih memudahkan gimana saja, kapan saja. Nanti cukup scan ini aja Bu, isi identitas diri, ya terus permasalahannya apa. Kalau misalkan ada bukti pendukungnya bisa diunggah Ibu di sini langsung. Begitu. Iya. Nanti untuk tindak lanjutnya akan dihubungi oleh tim inspektorat melalui. Oh, tapi ini harus ngisi nama lengkap identitas diri ya. Iya betul Bu. Ini kan untuk konsultasi. Oh, untuk konsultasi ya, bukan untuk pengaduan. Untuk pengaduan nanti ada lagi ya. Melalui sistem BBS namanya. Oh iya. Begitu Bu, ini untuk yang konsultasi offline-nya. Ada tata caranya Bu, ada SOP-nya. Oh iya. Gitu. Selain ini juga ada videonya Bu yang bisa tutorialnya ya. Yang ngebantu untuk memahami. Nanti bisa Rani kirimkan aja Bu. Boleh. Rani pegawai kita lama. Ini gerakan baru anak baru. Oh, pantesan. Ini sedang ini. Oke. Benar-benar. Ibu juga ini punya kemarin dia ngangkatnya perencanaan. Jadi nanti kalau Ibu mau konsultasi bisa secara langsung, bisa melalui online Bu ya. Bu Rani boleh minta foto dulu.
Mungkin Bapak sudah pernah ya melakukan konsultasi di inspektorat sering. Nah, di sini konsultasi di inspektorat itu Pak, itu ada 4 jenisnya Pak. Ada coaching klinik, bimbingan teknis, asistensi, dan juga FGD. Jadi kalau yang sering Bapak lakukan itu namanya coaching klinik Pak, yang meminta saran masuk ke inspektorat. Iya. Nah, di inspektorat itu menyediakan konsultasi dengan 2 cara Pak. Bisa langsung datang ke inspektorat, bisa juga melalui online. Untuk online-nya Bapak bisa scan di sini Bapak. Di sini ya. Nanti Bapak tinggal isi dan akan ditindaklanjuti oleh inspektorat. Ini nanti kami mau minta foto dengan Bapak penyerahan ini boleh?